secara pidana antara pelapor dan terlapor. Kalau tidak ada ya jangan diada-adakan. Hari ini kita baru selesai mendampingi Pak David dalam pemeriksaan terkait laporan dibuat oleh saudara Muhammad Imron, Ibtu Muhammad Imron, anggota Polri yang bertugas di Brimob Kelapa II. Kita dilaporkan pasal 372, 378, Junto 266 tentang memasukkan suatu keterangan ke dalam suatu akta otentik yang diduga palsu. Ya, tadi kita sudah beri klarifikasi. Yang paling pertama kita terima kasih dulu kepada teman-teman di Harda. Teman-teman Harda tadi sudah memberikan pelayanan yang maksimal pada kita. Semua keterangan sudah kita beri bahwa perannya Bang David di mana, keterlibatan dia seperti apa, lalu apakah Bang David ini punya keterkaitan langsung dengan Pak Imron, sudah kita jelaskan. Garis besarnya kurang lebih satu, Pak David ini tidak pernah berkenalan dengan orang yang namanya Muhammad Imron, Brimob, tidak pernah. Ya. Yang kedua kita beri keterangan tadi di sana bahwa hubungan hukum Pak David itu hanya dengan yang namanya Pak Effendi, yaitu hubungan hukum terkait jual beli. Yang ketiga, konsekuensi daripada jual beli itu maka timbullah yang namanya akta perjanjian perikatan jual beli, ya, sehingga dari situ jelas keterangannya bahwa hubungan hukum kami tidak punya hubungan hukum langsung dengan saudara Imron, Ibtu Imron, tapi hubungan hukum kita itu adalah hubungan hukum dengan saudara Effendi terkait jual beli. Objeknya rumah, tanah dan bangunan yang terletak di daerah mana? Pelita Residen Sukatani, Depok ya, Depok. Itu lagi. Ya Pak, ini bisa timbul namanya Ibtu Imron itu, dia bisa timbul itu di masalah ini itu sebabnya apa ya? Nah, kalau timbulnya namanya Ibtu Imron itu, kan di sini kan dia sebagai pelapor, sehingga kita baru tahu bahwa dia sebagai pelapor di sini muncul nama dia, gitu. Jadi dari situlah kita tahu bahwa kita dilapor. Sekarang langkah berikutnya apa nih Pak dari pengacara? Langkah berikutnya sekarang yang paling pertama tadi kita sudah komunikasi dengan kawan-kawan penyidik karena prosesnya sedang berjalan, tentu kita ikuti dulu proses BAP, ya kan? Langkah yang berikutnya lagi kita akan membuat surat resmi dari kantor hukum saya, akan kita surati kepada teman-teman di kepolisian, teman-teman Karwasidi, teman-teman Propam, khusus untuk laporan yang ada di Harda. Sama yang terakhir kita akan membuat surat ke Dankor Brimob Kelapa II terkait dengan keberadaan saudara Ibtu Imron yang menempati rumah yang bukan haknya. Ya, kalau orang bicara hak itu kan harus ada alas hak, ya kan? Orang diberikan kesempatan untuk nyetir mobil, dia harus punya SIM. Ketika dia punya SIM, bukan hanya SIM, dia diperiksa juga ada namanya BPKB sebagai alas dasar sebagai pemilik mobil, kan begitu. Nah, orang ini punya enggak alas haknya dia tempati rumah di sana? Ibtu Imron punya hak enggak untuk tempatin rumah di sana? Enggak ada dia itu. Mungkin Saya tegas sampaikan bahwa Ibtu Imron tuh menempati rumah tanpa hak. Dia tidak punya sertifikat, dia tidak punya minimal PPJB, tidak ada. Itu menempati secara liar itu. Pak, mungkin bisa diceritakan kronologis dari awal Pak, bisa terjadi hal ini Pak? Terjadinya hal ini kronologis begini. Dari awalnya Pak. Dari awal, saudara David ini bertransaksi rumahnya dengan saudara Effendi. Oke? Antara Effendi dengan saudara David ini itu ada kesepakatan terkait utang piutang. Ya, ada kesepakatan utang piutang, tercatat utang piutang di sana itu melebihi dari nilai transaksi. Ya, melebihi nilai transaksi 1 miliar lebih lah. Gitu. Lalu karena saudara Effendi ini tidak punya kemampuan mengembalikan uang, dibuatlah surat pernyataan utang dan jaminan. Diberikan kepada saudara David. Apa pernyataan utang jaminannya? Sertifikat. Sama dibuatlah PPJB, perjanjian perikatan jual beli. Siapa yang berinisiasi itu? Effendi yang berinisiasi semua untuk membuat kesepakatan itu. Dasar itulah dibuatlah kesepakatan perjanjian perikatan jual beli. Di notaris ya? Di notaris. Semua sudah dibuat. Dan setelah itu sudah dibuat semua, sudah ada kesepakatan sebagai orang yang mempunyai hak atas bangunan itu, Pak David ini datang untuk melihat. Oke? Begitu sampai di sana ternyata itu sudah ditempati oleh orang yang namanya Ibtu Imron yang bertugas di Brimob tadi.
anggota Polri pula, gitu. Begitu coba sampaikan kepada Ibtu Imron menyatakan bahwa dia sudah beli, ada transaksi dia dengan Effendi. Ditanya, mana buktinya? Saya udah bayar, berapa yang dibayar? Keterangan pertama bayar 500 juta. Berubah lagi keterangan jadi 700 juta. Ya kan? 500 juta tiba-tiba berubah jadi 700 juta. Logika kita tentu bertanya, ketika ini dibayar lunas, harusnya dia dapat surat. Dapat itu sertifikat, dapat itu PPJB atau AJB. Faktanya itu tidak ada semua. Dia sudah bayar, tapi tidak punya surat-surat. Gitu. Nah, surat-surat di siapa? Di Pak David. Nah, karena alasan itu, tiba-tiba dibuatlah dia laporan polisi ke Polda Metro. Sebelum dia buat laporan polisi, kita yang lebih dahulu somasi dia untuk kosongkan rumah. Tapi tidak pernah dia kosongkan. Malah kita tiba-tiba muncul laporan polisi. Laporan polisi tadi 372, 378, Junto 266 KUHP tentang memasukkan keterangan ke dalam suatu akta otentik. Nah, itu. Untuk yang diakuin apa bayar 500 sama 700 juta itu apakah dia menyerahkan bukti juga, Pak? Yang Nah, dia bilang itu nanti teman-teman penyidik yang lebih tahu. Bukti apa yang dia serahkan ke sana penyidik itu bagian buktinya dia. Kalau kita serahkan bukti kita, tadi sudah kita serahkan. Bukti Terus kita, ya. masalah yang laporan David ke Polres Metro Depok tentang Effendi ini bagaimana Pak sampai sekarang ini? Terakhir kita komunikasi ke sana, teman-teman di penyidik di Depok itu sedang melakukan gelar untuk proses sidik. Kalau kemarin kan lidik. Ya, jadi sekarang masih diproses untuk proses sidik dulu, lidik dulu, kemudian digelar, lalu nanti baru akan disidik. SP2HP sudah diterima oleh SP2HP sampai sekarang belum? Seharusnya SP2HP kan sudah Harusnya kita diterima. dapat dari teman-teman penyidik Polres Depok. Sampai hari ini belum ada SP2HP. Begitu ya Pak ya? Ya, belum ada. Ini kan sering lapor Pak. Ya. Terkait laporan yang di Mabes Polri. Kita bukan saling lapor. Kita lapor terkait dengan dugaan penipuan yang dilakukan sama Fendi penggelapan itu. Kami tidak pernah melapor saling lapor. Yang kami lapor tuh Fendi. Ya. Terus Saya perlu klarifikasi, kami tidak saling lapor. dari Kami lapor Fendi. pihak David melapor kepada Mapolres Depok tentang Effendi kan? Ya. Dua objek Karena berbeda ya, kasusnya saya begitu. jelasin dulu. Berbeda. Saya jelasin dulu. Laporan kami di Polres Depok itu laporan terhadap saudara Effendi. Betul. Ya, karena diduga tidak pidana penipuan dan penggelapan Ya. 372 378. dan 378 KUHP. Sementara di sini itu kami dilapor, kami sebagai terlapor. Jadi kami dilapor oleh Ibtu Muhammad Imron. Mana yang Anggota lebih Polri. dulu Bapak? Kenapa? Laporannya yang ke Polres Depok dulu atau ke situ Duluan dia, dulu? duluan dia. Dia Duluan. Dia duluan. Dia duluan lapor kita ke sini. Setelah itu kita lapornya di Polres Depok karena memang objeknya ada di sana. Terus yang di Mabes Mabes Polri gimana? Di Mabes Polri itu Dumas. Dumas. Itu Dumas. Pak, Dumas itu lebih pada sanksi etik. Ya, itu etik karena dia sebagai anggota Polri dia menempat rumah itu tanpa alasan, lalu dia diduga juga mengancam-ngancam, menekan-nekan. Nah, kurang lebih itu ya. Itu yang kita laporkan. Pak, itu Imron itu Pak, dia kan melapor. Itu buktinya apa Pak bisa diterima laporannya dia? Nah, itu penyidik yang punya hak. Penyidik yang menjawab. Maka tadi saya sudah klarifikasi ke teman penyidik di dalam. Saya nanya, kalau seseorang dilaporkan itu berarti kan dia harus lampirin bukti. Kan begitu kan? Jadi siapa yang mendalilkan, dia membuktikan dalilnya. Tadi penyidik sudah sampaikan kepada kita bahwa Pak Imron lapor itu ada bukti tentang penipuan penggelapan. Yaitu tentang penipuan penggelapan tentunya bukan ranahnya kita. Tapi kita mungkin lebih diduga di 266. Saya tanya 266-nya pemalsuannya di mana? Akta otentiknya itu masuk akta otentiknya adanya di mana? Ada bukti apa enggak? Jangan sampai menggunakan bukti kita. Tidak, itu hanya ada di dalam surat kuasa Pak Beni, kantor hukum saya itu tercantum di situ ada sertifikat SAM, ada juga akta perjanjian perikatan jual beli. Saya sampaikan lagi kepada penyidik bahwa kalau namanya surat kuasa itu di mana-mana itu surat kuasa sifatnya sans prejudice. Oke. Surat kuasa itu sifatnya sans prejudice, bukan sifatnya akta otentik. Oke, harus dibedakan itu. Ya, surat kuasa itu sans prejudice, bukan akta otentik. Tetapi isi di dalam itu yang diduga adalah akta otentik. Nah, itu sudah kami minta ke teman-teman penyidik tadi supaya harus clear ini barang. Jangan sampai surat kuasa itu seolah dijadi seperti akta otentik. Itu salah itu. Keliru. Dan tadi teman-teman penyidik sudah kooperatif sekali dengan kita.
pertanyaan-pertanyaan sudah kita selesaikan semua. Pak, ini mau tanya Pak, terakhir ini Bapak dari kantor kuasa hukum mana, terus terakhir yang kedua nanti closing statement buat tadi Pak, acara ini artinya pemanggilan ini Pak. Oke. Saya dari kantor hukum Pelipus Benitius RK dan rekan. Oke, Benitius RK dan rekan. Kantor hukum saya Benitius RK dan rekan. Di sini saya didampingi oleh Pak Marcel, kemudian ada Pak Stevi dari kantor hukum saya. Hari ini kita sudah selesai, ya. Closing statement saya ingin sampaikan kepada teman-teman penyidik, baik penyidik di Polres Metro Depok atau penyidik di Polda Metro Jaya unit Arda, ya. Kita berharap supaya semua fakta-fakta hukum ditampilkan sesuai, keterangan-keterangan supaya itu disampaikan apa adanya, kemudian proses hukum harus tegak lurus. Tidak boleh proses hukum itu melangkahi proses norma-norma yang ada. Di dalam pidana kita tuh tidak pernah kita menganut namanya otoritarianisme penyidik, bukan, ya. Tidak boleh otoritarianisme di dalam proses penyidikan. Itu saya sampaikan tadi dari penyidik bahwa proses kita itu adalah proses yang equal before the law. Semua harus sama, rata di hadapan hukum. Tidak boleh ada yang namanya otoritarianisme secara pidana, itu nggak boleh. Gitu. Saya sampaikan yang kedua lagi bahwa kalau dia membuat laporan tentang pemalsuan, Imron harus tunjuk bukti kepada kita bahwa ini loh bukti yang dipalsukan, supaya itu bisa apple to apple dengan apa yang kita bawa. Terang benderang loh. Terang benderang. Jadi pesan kami, tolong kawan-kawan penyidik yang ada supaya bila mana ada laporan seperti itu ditindaklanjuti, tolong diperkuat buktinya, kemudian dilihat hubungan kausalitasnya, ditarik, ada nggak korelasi secara pidana antara pelapor dan terlapor. Kalau tidak ada, ya jangan diada-adakan, jangan hanya karena ini Jangan dipaksakan. karena ini hanya satu institusi sama seragamnya, lalu itu ditindaklanjut. Jangan hari ini kita lihat hari ini kepercayaan publik, approval rating Polri itu turun sekali, ya. Harus diakui, turun jauh approval ratingnya. Jadi Polri ini sedang disorot habis-habis. Jangan sampai hanya urusan yang sebenarnya tidak punya bukti secara kuat, tidak valid, lalu Polri menjadi tambah buruk citranya. Jadi pesan saya cukup seperti itu. Mudah-mudahan proses berjalan lancar. Kita hormati teman-teman penyidik yang sedang berproses. Mudah-mudahan teman-teman di penyidik ini bisa memproses laporan ini secara arif dan bijaksana, kemudian bisa menempatkan porsi hukum yang sesuai. Dan yang paling penting, tidak boleh ada yang namanya otoritarianisme dalam proses penyidikan. Ya, itu penting.